Jumpa lagi di Nur Handayani Channel. Kali ini kita akan membahas tentang the loss of indices. Sebelum kita bahas, tolong subscribe. Jika kalian suka, tolong like, share, and comment. The loss of indices atau sifat-sifat perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan ada 8. Jadi saya misalkan di sini jika A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dengan A dan B adalah base atau bilangan pokoknya. Sifat yang pertama adalah product rule atau sifat perkalian. Di sini A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M plus N. Dengan syarat base atau bilangan pokok sama. Jadi di sini sama-sama bilangan pokoknya adalah A. Maka kita boleh menyederhanakan menjadi A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya kita tambahkan. Sedangkan untuk yang sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M min N. Syaratnya juga sama, yaitu base atau bilangan pokok adalah sama. Di sini sama-sama A. Sifat yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan N. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N, jadi pangkatnya dikalikan. Sifat yang berikutnya adalah A kali B dipangkatkan M, bisa dijabarkan menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Sedangkan yang A per B pangkat M juga bisa dijabarkan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi pembilang dipangkatkan, penyebut juga dipangkatkan. Untuk sifat yang berikutnya adalah zero eksponen. Jadi untuk semua bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1, kecuali A sama dengan 0. Jadi sifat ini berlaku untuk A tidak sama dengan 0. Atau bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Misal, 5 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. Tapi untuk yang 0 pangkat 0, kita tidak boleh menyimpulkan sama dengan 1. Sifat yang berikutnya adalah negatif eksponen. Jadi A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kita kalau mau mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif atau sebaliknya, kita lihat posisinya. Kalau misalkan dia sebagai pembilang, maka dia akan berubah sebagai penyebut dengan tanda yang berubah. Jadi yang tadinya positif maka berubah jadi negatif. Saya misalkan di sini misal 2, angka 2 itu sebenarnya kan bisa ditulis dalam bentuk 2 per 1. Angka 3 bisa ditulis dalam 3 per 1. Demikian juga A pangkat min M. Bisa dituliskan dalam bentuk A pangkat min M per 1. Kalau dia mau dirubah ke pangkat positif, maka kita tinggal membalik. Yang tadinya A pangkat min M per 1, berubah menjadi 1 per A pangkat M. Jadi yang tadinya posisinya sebagai pembilang, maka berubah menjadi penyebut. Sifat yang berikutnya adalah fractional eksponen atau pangkat pecahan. Jadi kalau ada A pangkat M per N, maka hasilnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Untuk mengingat pangkat yang pembilang yang sebagai pembilangnya M, maka diletakkan di dalam akar, pangkat yang di dalam akar. Sedangkan yang penyebutnya di sini N diletakkan di luar akar. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan satu persatu.
Untuk sifat yang pertama, saya ambil contoh 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4. Maka sama dengan 3 kali 3. Kali 3, kali 3, kali 3, kali 3. 3 pangkat 2 kan perkalian 3 sebanyak 2 kali. Sedangkan 3 pangkat 4, perkalian 3 dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 6. Cara yang lain kita menggunakan rumus yang pertama tadi, 3 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 4, berarti 3 pangkat 6. Kenapa kita boleh menggunakan rumus yang pertama tadi? Karena bilangan pokoknya saya lihat di sini sama, yaitu sama-sama 3-nya. Untuk soal yang berikutnya adalah X pangkat 3 kali X pangkat 4. Cara yang sama kalau saya menggunakan rumus, ya X pangkat 3 kali X pangkat 4, pangkatnya saya jumlahkan. 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah X pangkat 7. Coba kalian kerjakan untuk soal berikut. Untuk bahasan soal yang nomor 1, 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3, maka hasilnya adalah 5 pangkat 4 ditambah 3, atau sama dengan 5 pangkat 7. Sedangkan yang nomor 2, X pangkat 2 kali X pangkat 3. Sama juga caranya, jadi X, karena sama-sama bilangan pokoknya adalah X, maka saya boleh menjumlahkan pangkatnya. 2 ditambah 3 berarti 5, jadinya X pangkat 5. Bagaimana dengan soal yang nomor 3? 3x kuadrat Y dikalikan 4x pangkat 5 Y pangkat 4. Di sini yang variabelnya sama, kita operasikan yang bilangan dengan bilangan. Di sini saya lihat 3 kali 4, berarti hasilnya 12. Yang X sama-sama dengan X, berarti di sini X pangkat 2 saya kalikan dengan X pangkat 5. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 5 atau X pangkat 7. Sedangkan Y, di sini Y-nya tidak saya tulis pangkatnya, berarti artinya di sini adalah Y pangkat 1. Jadi kalau saya kalikan dengan Y pangkat 4, maka hasilnya adalah Y pangkat 1 plus 4, atau Y sama pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah 12X pangkat 7 kalikan Y pangkat 5. Sifat yang berikutnya, yang sifat yang kedua. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 itu kan perkalian 3 dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Sedangkan 3 pangkat 2 perkalian 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Maka kalau saya sederhanakan 3 bagi 3, 1, 3 bagi 3, 1. Dikalikan 3 kali 3, maka hasilnya adalah 3 kali 3, atau 3 pangkat 2. Dengan menggunakan rumus, di sini soalnya adalah pembagian. Kita ingat tadi menggunakan sifat, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi, berarti 4 dikurangi 2, berarti 3 pangkat 2. Demikian juga soal yang sama, X pangkat 6 dibagi X pangkat 2. Berarti artinya X pangkat 6 dikurangi 2 atau sama dengan X pangkat 4. Coba kalian kerjakan soal berikut. Mari kita bahas untuk yang soal yang A. 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 5, berarti 7 pangkat 8 dikurangi 5. Karena bilangan pokoknya sama-sama 7 di sini. Maka hasilnya adalah 7 pangkat 3. Sedangkan di soal yang B, 12X pangkat 9 per 4X pangkat 3. Maka kita bisa menyederhanakan bilangan dengan bilangan, berarti 12 dibagi 4, berarti hasilnya 3. Sedangkan X pangkat 9 dibagi X pangkat 3, berarti 9 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 3X pangkat 6. Sedangkan soal yang C, 6X pangkat 10 kalikan Y pangkat 15 dibagi 12X Y pangkat 8.
6 dibagi 12 berarti kan 1/2. Sedangkan yang X 10 dengan yang penyebut adalah X pangkat 1. Berarti 10 kurangi 1. Dapatnya adalah X pangkat 9. Sedangkan yang Y pangkatnya adalah 15, yang penyebut adalah 8. Berarti Y pangkat 15 dikurangi 8. Atau Y pangkat 7. Jadi hasilnya adalah setengah X pangkat 9, Y pangkat 7. Sifat yang berikutnya, A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Di sini saya punya soal 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. 4 pangkat 3 itu 4 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Karena dipangkatkan 2, maka saya kalikan lagi dengan 4 pangkat 3. Jadi 4 kali 4 kali 4, maka hasilnya adalah 4 pangkat 6. Kalau kita menggunakan sifat, di situ berarti 4 kalikan 3, 4 pangkat 3 kali 2, berarti 4 pangkat 6. Di sini cara yang menggunakan sifat, kalian lihat kan lebih sederhana dan lebih ketat. Sedangkan soal yang sama, X pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalau menggunakan sifat, berarti X pangkat 2 kali 3, berarti X pangkat 6. Sifat yang berikutnya adalah A kali B pangkat M. Bisa dijabarkan menjadi A pangkat M kalikan B pangkat M. Jadi kalau saya punya soal 3X pangkat 4, kalau saya menggunakan penjabaran, kan di sini 3X dikalikan 3X kali 3X kali 3X, atau 3X itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Kemudian yang bilangan 3 saya kumpulkan, berarti di situ 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti ada 3 pangkat 4. Sedangkan yang X kali X kali X kali X, berarti sampai X pangkat 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4 X pangkat 4. Kalau kita menggunakan rumus, saya tinggal menjabarkan, langsung 3 di sini kan pangkatnya 1. 1 dengan 4, 1 kali 4 kan tetap 4, berarti 3 pangkat 4. X-nya di sini kan juga X pangkat 1, 1 kali 4, 4, berarti X pangkat 4. Atau boleh langsung 3 pangkat 4, X pangkat 4. Berikutnya sifat A per B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Saya punya soal di sini 3/2 pangkat 4, maka hasilnya adalah kalau saya pakai penjabaran, berarti 3/2 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Pembilang saya selesaikan di situ 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 4, sedangkan penyebutnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Dengan menggunakan rumus, saya tinggal menggunakan sifatnya 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Coba kalian kerjakan yang soal berikut. Mari kita bahas. Untuk 3 pangkat 5 dipangkatkan 4, berarti sama dengan 3 pangkat 5 kali 4, berarti 3 pangkat 20. Sedangkan yang B, 2X pangkat 3 Y pangkat 2 dipangkatkan 5, maka hasilnya adalah 2, di sini kan 1 pangkatnya, berarti 1 kali 5, berarti 2 pangkat 5. X pangkat 3 dipangkatkan 5, berarti X pangkat 3 kali 5, berarti X pangkat 15. Y pangkat 2 dipangkatkan 5, berarti Y pangkat 2 kali 5, berarti Y pangkat 10. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 5, X pangkat 15, Y pangkat 10. Boleh juga kalian tulis 2 pangkat 5 kan 32, berarti 32 X pangkat 15, Y pangkat 10. Sedangkan soal yang C, 6 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Kalian perhatikan di sini bilangan pokoknya tidak sama. Nah, gimana menyelesaikannya? Bisa enggak menggunakan sifat-sifat yang kita bahas tadi? Caranya adalah
Yang 6 itu kan kita bisa jabarkan, boleh menggunakan perkalian, berarti saya jadikan perkalian, 6 itu kan 2 kali 3. Boleh juga pakai 6 itu kan 6/7 dengan 2/7 kalian sederhanakan menjadi 6/2 dipangkatkan 7 juga boleh seperti itu. Saya pilih yang menggunakan perkalian. Berarti di sini 2 kali 3 dipangkatkan 7, kan hasilnya 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7, kemudian dikalikan 3 pangkat 3, terus dibagi 2 pangkat 7. Saya bisa menyederhanakan 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 7, kan hasilnya 1 kalau dibagi, maka hasilnya adalah 1 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3, atau 3 pangkat 7 plus 3, karena di sini kan perkalian bilangan pokoknya sudah sama ya. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 10. Sifat yang berikutnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Coba kalian perhatikan permasalahan berikut. Di sini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kalau saya jabarkan kan 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Maka hasilnya adalah 1. Karena 1 kali 1 kali 1 kan hasilnya 1. Tapi kalau kita menggunakan rumus atau menggunakan sifat, maka 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, saya pakai sifat yang kedua, berarti 3 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 0. Permasalahan yang satu dengan yang kedua, ini kan sama-sama menentukan nilai 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Yang satu hasilnya adalah 1, yang kedua hasilnya adalah 2 pangkat 0. Maka saya simpulkan di sini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1 kecuali untuk X yang sama dengan 0. Jadi kalau 5 pangkat 0 ya 1, 10 pangkat 0, 1, 100 pangkat 0, 1. Tapi kalau 0 pangkat 0 kita tidak boleh menyimpulkan hasilnya 1. Sekarang kalian kerjakan contoh berikut. Mari kita bahas untuk soal yang nomor 1. 5 pangkat 0 berarti nilainya adalah 1. Gimana dengan min 5 pangkat 0? Nah, garis yang ini, maaf ya, ini mungkin salah ketik. Min 5 pangkat 0 berarti artinya karena di sini yang dipangkatkan 0 adalah bilangan negatif yaitu min 5, maka hasilnya ya tetap 1. Bedakan dengan yang soal yang C. Yang dipangkatkan 0 adalah 5-nya. Negatifnya tidak masuk di dalam kurung, jadi tidak masuk dalam pangkat 0. Sehingga nilainya adalah 5 pangkat 0, kan nilainya 1, dengan dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah min 1. Sedangkan min 2 dikalikan min 5 pangkat 0. Kita lihat yang dipangkatkan 0 yang mana. Di sini min 5 yang dipangkatkan 0, maka min 5 pangkat 0 nilainya 1. Dikalikan min 2, maka hasilnya adalah min 2. Soal yang nomor 2, 2xy pangkat 0 sama dengan 1. Jadi karena di sini yang dipangkatkan 0 adalah semuanya 2xy, maka saya boleh menyimpulkan langsung nilainya 1. Soal yang berikutnya adalah 4 kalikan 2y x pangkat 5 dipangkatkan 0. Maka yang saya lihat yang dipangkatkan 0 adalah 2y x pangkat 5. Maka 2y x pangkat 5 pangkat 0 nilainya adalah 1. Kemudian saya kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 4. Sedangkan yang soal yang C, 3x pangkat 5 dikalikan y pangkat 0 dikalikan x pangkat 2. Di sini kita lihat yang dipangkatkan 0 itu hanya y-nya saja. Maka yang bernilai 1 adalah yang y pangkat 0. Sehingga kita bisa menyederhanakan di situ 3x pangkat 5 dikalikan 1 dikalikan x pangkat 2.
maka hasilnya adalah 3x pangkat 5 ditambah 2 atau 7. Sekarang kita pelajari yang negatif eksponen. Jadi A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Di sini 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 6 pangkat 3 itu 6 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Sedangkan 6 pangkat 5 itu 6 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Maka hasilnya kalau saya sederhanakan adalah 6 bagi 6, 1, 6 bagi 6, 1, 6 bagi 6, 1. Yang pembilang nilainya adalah 1, sedangkan yang penyebut adalah 6 kali 6 kali 1. Jadi 6 kali 6 untuk penyebut. Maka hasilnya adalah 1 per 6 pangkat 2. Nah, gimana kalau kita menggunakan sifat yang kedua, yang pembagian? Saya tinggal mengurangkan pangkatnya, berarti di sini 3 dikurangi 5, maka hasilnya adalah min 2. Maka saya simpulkan di sini 6 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 6 pangkat 2, sesuai dengan sifat tadi. Untuk diingat, biasanya saya untuk lebih cepat mengingatnya adalah kalau mau berubah tanda pangkatnya positif atau negatif, saya tinggal melihat posisi bilangan yang dipangkatkan itu. Yang dipangkatkan negatif, jika dia sebagai pembilang, maka dia berubah sebagai penyebut. Yang tadinya penyebut, maka berubah jadi pembilang. Sambil contoh misalkan 6 pangkat min 2 itu sebenarnya kan 6 pangkat min 2 per 1. Seperti kalian membuat 2, angka 2 itu kan bisa ditulis 2 per 1. Angka 3 bisa ditulis 3 per 1. Demikian juga untuk 6 pangkat min 2, itu bisa ditulis dalam bentuk 6 pangkat min 2 per 1. Sehingga posisinya pembilang adalah 6 pangkat min 2 adalah sebagai pembilang. Jadi kalau dia mau berubah pangkatnya, tanda pangkatnya, maka posisinya dia terbalik, jadi yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Silakan kalian kerjakan contoh berikut. Mari kita bahas. Untuk 1 per 6 pangkat 3, maka hasilnya adalah 6 pangkat min 3 per 1 atau sama dengan 6 pangkat min 3. Sedangkan yang B, 1 per 5 A pangkat 4. 1 per 5 A pangkat 4 itu boleh dijabarkan menjadi 1 per 5 dikalikan 1 per A pangkat 4. 1 per A pangkat 4 itu bisa dirubah menjadi A pangkat min 4 sesuai sifat tadi. Maka hasilnya adalah 1/5 kali A pangkat min 4. Atau boleh ditulis jadi A pangkat min 4 per 5. Untuk soal yang C, 1 per 5A pangkat 4. Di sini yang dipangkatkan 4 adalah semua, yaitu 5A. Maka hasilnya adalah 5A pangkat min 4. Untuk soal yang nomor 2, 5 pangkat min 2 disuruh merubah ke pangkat positif. 5 pangkat min 2 itu sebenarnya kan dia 5 pangkat min 2 per 1. Mau berubah tanda, maka dia posisinya dibalik, berarti jadi 1 per 5 pangkat 2. Sedangkan yang B, 2x pangkat min 2. Boleh, di sini saya pecah, berarti di situ 2 dikalikan x pangkat min 2. X pangkat min 2 itu kalau dijadikan pangkat positif, maka jadinya 1 per x pangkat 2. Bisa dikalikan 2 kali 1 berarti 2, 2 per x pangkat 2. Sedangkan yang C, 2x pangkat min 2. Yang dipangkatkan min 2 adalah semuanya. Berarti di sini 2x pangkat min 2 per 1. Kalau mau dijadikan pangkat positif, saya tinggal membalik, berarti jadi 1 per 2x pangkat 2. Boleh juga kalian menggunakan sifat yang penjabaran di situ perkalian 2 dipangkatkan 2 dikalikan x pangkat 2. Jadinya adalah 1 per 2 pangkat 2 x pangkat 2.
Sifat yang terakhir adalah fractional eksponen. A pangkat M per N, maka bisa dirubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Atau biasanya untuk lebih cepat mengingat, untuk yang pembilang M letakkan di dalam, sedangkan penyebut N letakkan di luarnya akar. Kalau contohnya di sini 6 pangkat 2 per 3, maka bisa dirubah jadi akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Jadi 2-nya letaknya di dalam, 3-nya di luar. Demikian juga untuk soal 5 pangkat 3 per 4. Bisa dirubah menjadi akar pangkat 4, 5 pangkat 3. Demikian juga untuk yang 5 pangkat 7 per 4, maka bisa dirubah menjadi akar pangkat 4 dari 5 pangkat 7. Kalian perhatikan di sini, pangkat 7 per 4 itu kan bisa disederhanakan. Jadi, 7 per 4, kalau kalian mau menyederhanakan, 7 per 4 itu kan disederhanakan menjadi 1 3 per 4. Jadi, 5 pangkat 1 3 per 4. 5 pangkat 1 3 per 4, kalian ingat tadi, 1 kali 3 per 4, 1 dengan 3 per 4. Artinya kan 1 ditambah 3 per 4. Maka bisa disesuai dengan sifat yang pertama, bisa dijabarkan menjadi 5 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat 3 per 4. Yang 5 pangkat 1 tetap jadi 5, sedangkan yang 5 pangkat 3 per 4 maka berubah menjadi akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 5 akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Demikian pembahasan saya tentang the laws of indices atau sifat-sifat perpangkatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.